Gayuba Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 golongan T ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Aplikasi Kontrol Digital untuk Pemumpukan secara Variable Rate pada Sistem Pertanian Presisi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Di negara maju, monitoring daerah pertanian dengan pengumpulan data secara kontinu, data sumber daya pertanian, memproses dan menganalisis, serta menginformasikan untuk keperluan manajemen pertanian secara praktis telah dilakukan sejak pertengahan tahun 1980. Konsep awal dari kegiatan monitoring ini adalah untuk menekan biaya produksi pertanian dan meminimalkan efek kegiatan pertanian terhadap lingkungan. Strategi tersebut dikenal dengan precision farming atau precision farming. Precision farming membutuhkan teknologi baru seperti Global Positioning System atau GPS, sensor tanah, sensor tanaman, sensor hama, satelit atau foto udara, dan sistem informasi geografis atau Geographic Information System untuk menilai dan memahami berbagai variabel lahan. Manfaat dari precision farming adalah meningkatkan efisiensi dan aktivitas pengolahan lahan dari berbagai aspek seperti aspek agronomi, teknik, dan ekonomi. Aktivitas precision farming membutuhkan proses evaluasi dan analisa dari semua data yang tersedia, kemudian memberikan penyelesaian berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan. Data yang dimaksudkan merupakan data sekunder berupa data klimatologi, tekstur tanah, topologi, lahan, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan pada penerapan precision farming berupa data pokok berupa areal pertanian, pembibitan, karakteristik tanah, saluran irigasi, pemupukan, insektisida, pestisida, serta bahan organik lainnya. Selanjutnya adalah analisis. Sistem Informasi Geografis atau GIS adalah teknologi informasi untuk analisa dan manajemen dari data spasial dan pemetaan. Teknologi GIS dapat digunakan untuk menyimpan data, manajemen data, analisis data, dan visualisasi dalam bentuk spasial dan tabular. Setelah itu adalah kontrol. GPS sebagai pijakan untuk manual atau sistem pengendalian otomatis. Software untuk melacak dan mengumpulkan hasil panen, data tanah, data iklim, dan data input lainnya. VRT adalah perangkat penting sebagai pengendali untuk aplikasi input. Perubahan pada implemen traktor yang dikombinasikan dengan teknologi wireless memberikan atmosfer baru dalam integrasi teknologi wireless. Sistem informasi microcontroller atau PLC pada sistem otomasi bisa dilakukan lewat teknologi jaringan wireless. Lalu ada penerapan precision farming. Penerapan ini dapat diterapkan pada berbagai tanaman budidaya, serealia, hortikultura, maupun tanaman keras. Aspek teknologi yang digunakan juga bervariasi, dapat berupa kombinasi teknologi tinggi atau rendah, bahkan pemungutan hasil panen juga masih menggunakan metode manual. Selanjutnya adalah pendekatan masalah. Adanya variabilitas tanah menyebabkan kebutuhan pupuk perluasan lahan juga berbeda. Akan sangat menguntungkan bila tingkat kandungan nitrat dalam tanah dapat diketahui, sehingga pemakaian pupuk nitrogen dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Maka dari itu, dikembangkan teknologi Variable Rate Nitrogen Fertilizer atau VRNF untuk menghindari kekurangan atau kelebihan pupuk pada suatu bagian lahan atau hamparan pertanian. Beberapa spreader pupuk sudah dimodifikasi untuk dapat melakukan pemupukan secara variable rate, tetapi perubahan lajunya masih dikendalikan secara manual oleh operator. Kendala utama metode ini adalah dibutuhkannya perhatian dan konsentrasi terus-menerus dari operator yang membuat orang cepat menjadi lelah. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dikembangkan suatu sistem otomatik yang dapat melakukan pemupukan secara variable rate dengan membaca sinyal input dari peta yang telah direkam sebelumnya atau dari alat sensor. Beberapa alat sensor yang memonitor level nitrogen tanah sudah dikembangkan dan dapat digunakan secara real time. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang pertama adalah desain sistem kontrol. Di sini ada gambar. Gambar ini memperlihatkan hubungan laju pemberian pupuk terhadap panjang exposed fluid-nya adalah linear, sehingga laju pemberian pupuk dapat dikontrol dengan
mengontrol exposed float. Gambar selanjutnya menunjukkan metode yang digunakan untuk menyesuaikan pemberian pupuk dengan menggunakan servomotor. Selanjutnya adalah gambar ketiga. Gambar ini adalah diagram blok desain sistem kontrol, di mana terlihat voltase output dari sensor nitrat setelah diperkuat dimasukkan ke konverter AD oleh microcontroller unit. Selanjutnya ada gambar keempat. Gambar keempat ini adalah model feedback control loop dalam domain, yaitu bentuk feedback yang gambar ketiga tadi diubah ke dalam domain Laplace sebagaimana gambar keempat ini. Nah, di sini juga terdapat rumus GP, GD, dan G0 seperti di samping. Selanjutnya ada gambar kelima. Gambar kelima ini adalah domain feedback control loop dalam domain Z. Gambar kelima ini adalah model pada gambar 4 disusun model loop control dalam domain Z sebagaimana gambar kelima ini, di mana VSPZ-nya adalah input set point, UZ-nya adalah output controller, dan V0Z-nya adalah output system. Fungsi transfer HGPZ diturunkan sebagai di samping, sehingga ditemukan persamaan ke-13 ini mewakili model proses dan menggambarkan hubungan transformasi Z dari input UZ, GDZ, dan output sistem V0Z. Steady state offset error adalah parameter yang sangat penting dari response step. Nilainya mengacu kepada perbedaan antara nilai output sistem dengan nilai set point. Dalam desain ini, steady state offset error tidak diinginkan karena menyebabkan kekurangan atau kelebihan pemupukan akibat bukaan yang salah dari driven fluid alat aplikator pupuk. Untuk itu, yang menjadi kebutuhan pertama dalam mendesain kontrol adalah membuat steady state offset error sekecil mungkin. Dua parameter penting lain adalah settling time dan overshoot. Dari sudut pandang praktis, diinginkan sistem kontrol dapat merespon perubahan set point secara cepat karena laju perubahan pemberian pupuk dapat berubah dalam selang waktu yang sangat pendek. Dengan pertimbangan ini diperlukan settling time yang singkat dan juga perlu dihindari adanya overshoot. Ada beberapa algoritma dalam mendesain kontrol dengan sistem single input atau output feedback control. Salah satunya adalah pole placement algorithm yang dirumuskan sebagai berikut. Ya, rumusnya. Berdasarkan hubungan antara lokasi pole dan respon sistem didapatkan bahwa sistem dynamic respon memuaskan pada saat lokasi pole diset pada Z sama dengan 0,3. Terdapat dua basis persamaan untuk simulasi respon sistem. Yang pertama untuk menggambarkan model sistem persamaan terdapat di persamaan 13, dan kedua menggambarkan pole system placement dari kontrol. Diskritisasi kedua persamaan tersebut digunakan untuk simulasi. Hasil simulasi mengidentifikasi bahwa output dari sistem akan diikuti dengan perubahan set point dengan setting time yang singkat dan tanpa adanya overshoot kecuali jika terdapat steady state offset error lebih besar dari 1,6% dari input set point. Hasil simulasi telah menunjukkan bahwa sistem controller dengan menggunakan pole placement controller dapat dengan baik merespon input set point untuk kondisi turquoise disturbance pada sistem kontrol tidak besar walaupun dalam percobaan dengan turquoise disturbance yang besar. Steady state offset error dari respon sistem tidak dapat diterima karena turquoise disturbance dalam sistem kontrol dapat dieliminasi penggunaan robust controller baik untuk kontrol lintasan dan maupun penolakan gangguan dapat direkomendasikan. Kesimpulan, alat pemupuk nitrogen yang dikontrol secara variable rate dengan metode pole placement controller telah menunjukkan kinerja yang baik.
Alat ini sudah mampu merespon input set point dengan tingkat kesalahan yang dapat diterima, baik menyangkut steady state, offset error, stalling time, maupun overshoot. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa introduksi teknologi tinggi merupakan syarat penting, dalam pelaksanaannya harus tetap diingat bahwa precision farming lebih merupakan proses manajemen daripada hanya sekedar implementasi teknologi. Dampak precision farming terhadap kelestarian lingkungan juga mengarah pada pengaruh positif. Pengaruh terpenting adalah pada sektor ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.